Oke semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari JSB Shopee. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan, tanggal 1 sampai 5 April 2024. Sebelumnya gue juga mau ngucapin selamat hari lebaran buat kalian bagi yang merayakan ya. Karena minggu depannya udah libur, gue mungkin gak buat rekomendasi mingguan karena kan udah masuk libur panjang tuh, secara kalender bursa juga udah libur. So gue ucapin dulu di sini selamat hari lebaran buat kalian. Oke, kembali rekomendasi kita review lebih dahulu bagaimana rekomendasi di minggu lalu ya. Kita lihat pergerakan dari composite IHSG sendiri. IHSG dalam satu minggu kemarin masih turun ya, 0,83%, minus. Jadi kalau diperhatikan ini masih inline ya, gue bilang kemungkinan akan di break April nanti akan cenderung turun gitu ya, pergerakan IHSG, walaupun ya April itu nggak terlalu banyak ya hari tradingnya, kalau nggak salah cuma 14 atau 15 hari trading gitu. Jadi ini sudah official di break ya, trennya kemarin gue udah bilang, terus Jumatnya closing udah di break area bawah trendline uptrendnya. Mungkin April ini akan jadi bulan yang ya koreksi ya bagi IHSG gitu. Jadi hati-hati milihnya. Gua tahu banyak emiten yang mulai panik akibat dari peraturan full call option ya. Jadi tentu ini akan jadi sentimen negatif juga buat IHSG, buat saham Indonesia. Kemungkinan ada beberapa orang-orang yang panik akan menjual, jadi harga sahamnya cenderung akan turun. Tapi gue selalu mengatakan bahwa itu kesempatan. Jadi ya bisa dapat barang murah, IHK dalam jumlah gede, perusahaannya bagus, ya kapan lagi kita bisa dapetin gitu ya. Kok kalau nanti ternyata masih turun lagi gimana? Ya it's a choice, kalian bisa cut loss atau nanti averaging down di bawah, nggak ada masalah gitu. Toh area road to 1 billion kita belum pernah cut loss dan posisinya tetap masih on track, portofolio masih positif gitu ya, nggak ada masalah. Mau IHSG naik turun ya kita nggak ada masalah gitu, murah ya tinggal beli. Oke, ini untuk IHSG. Kemarinnya koreksi, kita lihat rekomendasi di minggu lalu. Yang pertama ada Medco ya. Minggu lalu gue rekomendasiin Medco, kalian bisa lihat di sini. Nah, Medco sebenarnya nggak gerak ya. Area entry 1380 sampai 1400. Di sini Senin itu di sini low. Sempat nyentuh 1375 ya. Jadi area entry disapu semua, dapat hari Senin. Lalu tertinggi itu di hari Selasa, high 1475. Jadi ini udah lewatin R1 dan udah kena area bottomnya. Jadi ini udah take profit pertama ya, 1475 peaknya. Ini profit. Yang kedua ada ERA. Ini juga kurang lebih masih ya satu minggu naik dikit lah ya, kalau kalian perhatiin di sini tuh naik dikit. Low-nya 418, ini area entry-nya 408 sampai 416 plus minus 1 tick, jadi masih bisa masuk 416, 418 gitu ya. Dengan peak-nya high-nya 434, di sini R1 436, jadi ya udah 434 plus minus 1 tick ya. Highest-nya ya 434. Oke, 434. Gue ganti dulu nih 418, entry 418 soalnya. Profit. Yang ketiga ada Unilever. Senin itu, nah Unilever di sini ya, Senin low 2690, masuk area entry 2660 sampai 2710. Jadi gue memang nunggu bawah supaya dapat ambil di area koreksinya. Jadi minggu depan mungkin akan seperti itu juga. Ini masuk area entry, highest-nya cuma sampai 2770, jadi ini belum masuk, belum kena R1-nya, dan closing di hari Jumatnya di bawah ya, 2700. Jadi close-nya 2700. Ini exit, cut loss.
Ya kalau ngambil di 2660 paling rendah kan 2680 ya. Ya, low 2670. Ya kalau ngambil paling rendah di 2670 masih profit dikit gitu ya, keluar 2700. Tapi kalau ngambil di 2710 ya cut loss tipis lah. Ini mix lah ya. Yang keempat ada Java Senin turun di sini, low-nya 1165 ya, ini masuk area entry. Close-nya di sini 1160, jadi di sini udah sempat di bawah 1170 ya. Udah ini close 1160, kita exit dulu karena koreksinya cukup dalam ya. Ini cut loss. Yang terakhir CTRA Senin di sini low-nya 1270, masuk area entry ya 1290 sampai 1310. Cut loss-nya 1280 dan nggak pernah close di bawah 1300, masih bertahan di 1300 ya, mentok di situ. Dan highest-nya sih tertinggi 1325, nggak kena juga R1. Jadi di sini udah keluar juga Jumat di 1300. Ini juga mix nih ya. Ini kalau ngambilnya 1290, kalau ngambilnya bottom di 1270, kita ngambil rata-rata ya 1270 sama 1310, ini masih positif gitu. Jadi ya ini maksudnya gue tulis angka 1270 terendah di sini tuh bukan entry 1270 ya, tapi ini buat perhitungan PL ini di rata-ratain dibagi dua, jadi sama dengan ini tambah ini gitu ya, sama dengan ini dibagi dua, jadi harga masuknya itu 1290, makanya keluar di 1300 itu masih 0,78 gitu ya. Karena kalau ini pakai 1270 harusnya dapatnya 2%-an gitu. Cuma kita nggak usah ngambil yang peaknya, kita ngambil rata-rata tengah-tengahnya lah ya. 1290 kali entry di 1290 juga udah lumayan gitu. Dalam satu minggu ini bagi 5. Ya, range portofolio masih positif, range-nya 0,36 sampai 1,72, masih cukup baik ya, dengan IDX yang minusnya 0,83%. Jadi gue selalu bilang kayak tadi kan ISG minusnya hampir 1% tuh satu minggu kemarin gitu ya. Tapi kalau kita lihat emiten-emitennya kayak Medco cenderung naik, ERA cenderung naik gitu ya, Unilever ya masih di situ-situ doang, kayak CTRA juga mentok 1300 gitu. Jadi sebenarnya balik lagi bagaimana cara milih emitennya gitu, itu yang jauh lebih penting. Oke, minggu depan kita review dulu bagaimana composite, geraknya bakal kemana. Composite kemungkinan karena ini sudah officially break ya, hari Jumat kemarin close sama dengan close-nya di sini. Ini ada tanda doji sih, ada chance untuk Senin itu mantul dulu. Tapi kecenderungannya satu minggu ke depan tuh turun, harusnya turun. Senin mungkin masih bisa hijau, tapi gua rasa Selasa Rabu itu akan merah, dan merahnya lumayan, bisa 1%-an kayaknya ya. Jadi hati-hati, better kita nunggu rada bawah untuk nampung saham-saham yang murah terus naik gitu. Atau ya kalau kalian mau kan Senin chance-nya naik dulu gitu ya, short term-nya, ya udah fast rate gak apa-apa gitu. Jadi better ketika dia break supportnya keluar dulu, nanti kita bisa nampung dari bawah ya. Data kemarin ekonomi, The Fed kemarin udah meeting gitu ya, jadi ada kemungkinan suku bunga itu masih akan ditahan bulan Mei, mungkin di Juni baru akan mulai turun. Beberapa konsensus akan banyak mengatakan penurunan suku bunga mulai di Juni, dengan 1 tahun ini kemungkinan di 1,25 basis point penurunannya. Harusnya ya ada dampak positif ya, tapi mungkin dampak positifnya nanti di bulan Mei gitu, Mei ke Juni, karena nanti Juninya baru rumor untuk mulai cut rate-nya nanti di Juni. Jadi harusnya tech company belum akan gerak dulu 1 bulan ini, kan kemarin sempat naik gitu ya. Nah ini mungkin ada koreksi dulu gitu, tapi kalau buat mau nampung-nampung di area bawah boleh untuk spekulasi nanti di bulan Juni, itu harusnya akan jadi sentimen positif ya.
tetap dengan suku bunga yang turun, tech company harusnya ada chance untuk kembali naik lagi gitu. Oke. Jadi ISG kecenderungannya akan cenderung turun. Fed meeting kemarin tidak terlalu tendensius untuk tidak menurunkan suku bunga masih akan turun gitu ya, tetapi memang ada kinerja inflasi yang sedikit lagi katanya akan tercapai, jadi harusnya mudah-mudahan bisa tercapai penurunan inflasinya sesuai sama target, jadi bisa secepatnya nurunin suku bunga. Oke, ini untuk composite. Kita masuk aja langsung ke rekomendasi minggu depan. Yang pertama gue rekomendasi gajah tunggal. Gue rasa dengan penurunan IHSG di minggu depan gak akan terlalu ngaruh sama gajah tunggal karena dia baru ngeluarin laporan keuangan dan laporan keuangannya bagus banget gitu ya. Kinerja Q4-nya keluarnya oke banget, jadi PER-nya jadi murah sekali. So gue rasa minggu depan gajah tunggal ini bisa cukup kenceng. Jadi Senin ini kenceng gitu ya. Jadi kalau kalian mau masuk gajah tunggal, Senin main naik, ditarik naik ke atas, kalian bisa take profit dulu. Lalu Selasa kalau ada koreksi-koreksi besar, Rabu koreksi besar, bisa ngelihat area untuk masuk re-entry lagi gitu. Oke, gue gambarin dulu target untuk entry gajah tunggal. Oke, GJTL ini resistance terakhir di atas sini. Kita lihat dulu ada yang cocok. Ya, di sini. Oke, gajah tunggal di sini resistance-nya dengan area support pas nih. Oke. Area entry untuk gajah tunggal di 1215. Senin nggak apa-apa hajar, gua rasa ini bakal open agak gap up dikit, rada berani dikit nggak apa-apa Senin, karena harusnya Senin itu masih positif buat IHSG. Selasanya atau Senin nanti sesi keduanya yang baru menjelang closingnya baru mulai ada koreksi, mungkin seperti itu geraknya ya. Entry sampai ke 1270, cut loss 1210, TP1 TP1 itu di TP1 di 1345 ya. TP1 1345, TP2 di 1420. 1385 dulu. Jangan terlalu optimis. Yang kedua ada BRPT. Ini BRPT gua rasa 940-nya juga cukup kuat ya. Dari kemarin bertahan di situ, ini ada support di sini 940. Nah, ini ngetes lagi 940 gitu ya. Mudah-mudahan ini cukup kuat. Ini berada di area support. Even kalaupun dia break ya, cut loss-nya nggak terlalu dalam, mungkin intraday kalau mau cut loss di area sini ya, low-nya 925. Jadi 925 di break keluar dulu. Tapi kalau nggak di break, mungkin kalian bisa nunggu closing 940 area cut loss-nya. Entry untuk BRPT 930 sampai 945, cut loss 920, target 1 ini dulu ya, MA20 980, target 2 1010. Yang ketiga ada Pegeo. Ini juga kurang lebih sama, ini gue gambarin dikit ya biar kelihatan. Supportnya itu di sini. Nah, kelihatan kan supportnya, resistance-nya di sini. Nah, ini pas. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. MACD nggak kemana-mana. Stokastik ada chance untuk turun, cuma ya gue spekulasi ini support, mudah-mudahan ada pantulan dulu. Kan biasa Pegeo ini geraknya rada beda ya, ketika IHSG koreksi sometimes dia geraknya bisa naik sendiri gitu, tapi ketika IHSG naik ya dia bisa turun juga gitu. Oke, area entry untuk Pegeo di 1160 sampai 1175, cut loss 1150, target 1 gua ambil tengah dulu ya di sini. Area tengah sini 1240 R1-nya, R2-nya di 1325. Yang keempat ada Pegas. Pegas masih naik banget ya. Ini bagus banget grafiknya.
gue lihat ini kemungkinan cukup kuat, mudah-mudahan cukup kuat dengan IHSG yang prediksi ya koreksi. Gue rasa mudah-mudahan Pegas ini masih bisa naik lagi karena kinerjanya harusnya masih bagus, terus harusnya dividennya masih gede, jadi masih cukup menarik ya untuk Pegas. Area entry 1330 sampai 1360, cut loss 1320. Target pertama gue gambarin dulu dari high ke low, kejauhan ya. Kita kasih bantuan resistance terdekat di sini, lalu di sini. Oke, tadi entry-nya 1330 sampai 1360, cut loss 1320, target 1415, target 2-nya terlalu dekat kalau 1435. Ada resistance nggak di sini ya? 1480. Yang terakhir ESA. Ini juga sama, tren turunnya sudah di break kemarin di sini ya, dengan break yang volumenya di sini kencang banget, gede banget gitu. Terus MACD di atas 0, stokastik belum ada tanda-tanda sell, masih berada pada area uptrend gitu ya. Ini kalau gue gambar resistance selanjutnya di sini, peaknya selanjutnya di sini, lalu gue gambar trennya di sini, kenceng banget trennya. Oke, gak ada masalah. Satu bantuan horizontal lain lagi di sini ya sebagai support. Oke, area entry 640 sampai 660. Gua nggak mau terlalu optimis. Cut loss 630, target 1 700 dulu, target 2 735. Oke. Itu rekomendasi gue di minggu depan. Semoga apa yang gue berikan di sini kalian bisa belajar bagaimana cara ngelihat, cara gambar, cara ngeletakin area support resistance, melihat market ke depan, efek fundamentalnya apa aja gitu ya. Jadi semoga di sini kalian juga bisa belajar untuk kedepannya kalian bisa milih emiten sendiri. Thank you semuanya udah nontonin sampai akhir. Semoga minggu depan kita diberikan cuan dari rekomendasi yang ada. Sampai jumpa di minggu depan. Sampai jumpa 2 minggu kemudian. Selamat lebaran sekali lagi buat kalian yang merayakan lebaran. Sampai jumpa 2 minggu lagi dan semoga cuan.